Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Hidayat dan teman saya Siti Rojana Dewi Novitasari. Kami adalah kelompok 9 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul pelaporan dan tindak lanjut. Baiklah, langsung saja masuk ke PPT ya. Laporan audit. Laporan hasil audit merupakan salah satu tahap paling penting dan akhir dari suatu pekerjaan audit. Dalam setiap tahap audit akan selalu mendapat dampak psikologi bagi auditor maupun auditee. Karena laporan hasil audit akan mempunyai dampak luas, maka diperlukan pengetahuan khusus tentang penyusunan laporan hasil audit. Yang kedua, masuk ke fungsi dan tujuan laporan audit. Menurut modul manajemen audit BPKRI, laporan audit tertulis sebagai berfungsi untuk yang pertama, mengkomunikasikan hasil audit kepada pejabat pemerintah yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, membuat hasil audit terhindar dari kesalahpahaman. Yang ketiga, membuat hasil audit sebagai bahan untuk tindak perbaikan oleh instansi terkait. Yang keempat adalah memudahkan tindak lanjut untuk menentukan apakah tindakan perbaikan yang semestinya telah dilakukan. Tujuan laporan audit ini adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua adalah syarat laporan audit. Menurut Murwanto 2007, syarat-syarat laporan audit ini adalah pertama, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas, dan ringkas. Selanjutnya, bentuk laporan audit menurut Murwanto 2017 adalah terdiri dari tanggal laporan, judul, tujuan laporan, tujuan bagian utama, dan tujuan laporan. Laporan audit berisi hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama itu pernyataan atas tugas audit. Yang kedua, informasi dasar mengenai auditan. Yang ketiga, informasi dasar tentang audit dan evaluasi secara keseluruhan. Yang keempat, temuan audit. Yang kelima adalah opini audit dan rekomendasi. Yang keempat adalah laporan audit keuangan. Berdasarkan SAIAI, tipe opini atau pendapat auditor yang dapat dilakukan dalam laporan audit dalam laporan keuangan adalah yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Yang ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian. Yang keempat, pendapat tidak wajar. Yang kelima adalah pernyataan tidak memberikan pendapat. Standar pelaporan untuk audit atas laporan keuangan menurut PSAIAI, yang pertama adalah laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, laporan audit harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibanding dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. Yang keempat adalah laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asistensi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Selanjutnya adalah prosedur pelaporan. Itu akan dilanjutkan oleh teman saya Vista. Selanjutnya yakni prosedur pelaporan. Laporan hasil audit disusun oleh ketua tim audit atau staf auditor, kemudian diperiksa oleh tim audit yang selanjutnya diserahkan kepada pengawas audit atau supervisor untuk direview. Dalam prosesnya melalui beberapa prosedur, di antaranya yaitu yang pertama, persiapan, penelaahan, dan penyelesaian laporan audit. Tim audit bertanggung jawab untuk menyelesaikan laporan audit. Dalam menyelesaikan laporan audit, tim audit harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Di antaranya yakni yang pertama, menelaah, mengatur, dan mengeluarkan kertas kerja. Kemudian, membuat outline dan membuat draft laporan audit. Dalam hal ini, persyaratan dasar dalam membuat draft laporan audit harus diperhatikan. Kemudian, meminta pendapat dari auditan dan merevisi serta menyelesaikan exposure draft. Tahap yang kedua dari prosedur pelaporan yakni surat opini audit atau letter of audit opinions.
Setelah menelaah dan menyelesaikan laporan audit, institusi audit harus mengirimkan surat opini audit kepada auditan dengan mengikuti prosedur sesuai dengan peraturan. Surat opini audit merupakan dokumen tertulis yang menyajikan evaluasi atas item-item dalam audit dan opini audit, kemudian rekomendasi. Peranan dari surat opini audit adalah yang pertama, yaitu surat opini audit merupakan alat yang digunakan oleh institusi audit untuk menelaah item-item dalam audit dan menyatakan opini audit. Kemudian yang kedua, surat opini audit merupakan dasar bagi auditan untuk memperbaiki praktik-praktik yang tidak sesuai dengan praktik umum. Yang ketiga, yakni surat opini audit memberikan rekomendasi kepada institusi audit untuk meningkatkan kinerja mereka. Surat opini audit biasanya terdiri dari judul, tujuan dari surat, bagian utama, tanda tangan, dan tanggal surat. Isi utama dari surat opini audit diantaranya yaitu dasar penugasan, ruang lingkup audit, audit contents, penilaian, dan waktu pelaksanaan audit. Yang kedua, evaluasi audit. Yang ketiga, temuan audit dan opini untuk perbaikan. Yang terakhir yaitu rekomendasi kepada manajemen. Surat opini audit disiapkan oleh institusi audit. Institusi audit harus menyerahkan surat opini audit kepada auditan dalam waktu 30 hari setelah menerima laporan audit dari tim audit. Persiapan surat opini audit umumnya dilakukan berdasarkan prosedur-prosedur sebagai berikut. Yang pertama, yakni mengklasifikasikan temuan audit. Yang kedua, memberikan opini audit. Yang ketiga, draft surat opini audit. Dan yang keempat, menelaah dan menyelesaikan surat opini audit. Adapun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyiapkan surat opini audit adalah yang pertama, mengevaluasi kesesuaian terhadap peraturan. Yang kedua, menjelaskan ruang lingkup evaluasi dengan akurat. Yang ketiga, menjelaskan pemaparan, ide, dan menekankan hal-hal yang utama. Dan yang terakhir, opini audit dan rekomendasi harus praktis dan dapat dilaksanakan. Tahap terakhir dari prosedur pelaporan yakni keputusan audit dan tindak lanjut. Keputusan audit. Keputusan audit adalah dokumen hukum untuk institusi audit dalam memberikan hukuman atas tindakan auditan yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Institusi audit harus mengeluarkan keputusan audit kepada auditan dalam waktu 30 hari setelah menerima laporan audit. Keputusan itu mulai berlaku sejak tanggal diterima oleh auditan. Adapun peranan dari keputusan audit diantaranya yaitu yang pertama, keputusan audit adalah alat bagi institusi audit untuk menyampaikan opini mengenai pemberian sanksi audit. Yang kedua yaitu, keputusan audit adalah dasar yang mengharuskan auditan untuk memperbaiki praktik-praktik yang tidak diterima umum. Yang ketiga, keputusan audit adalah alat untuk memberikan hukuman dan membuat auditan untuk tidak lagi melakukan praktik-praktik yang tidak berlaku umum dan mempertahankan kinerjanya. Keputusan audit sendiri biasanya terdiri dari judul, alamat yang ditinjau, bagian isi, tanda tangan pengambil keputusan, dan tanggal pembuatan keputusan. Bagian isi dari keputusan audit terdiri atas dasar penugasan, ruang lingkup audit, audit contents, pendekatan, dan waktu pelaksanaan audit. Yang kedua, jika pendekatan audit lapangan yang digunakan, surat opini audit harus menjelaskan kapan tim audit datang dan keluar dari auditan. Yang ketiga, tindakan dalam pendapatan dan belanja yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam keuangan negara. Yang keempat, menentukan karakteristik dan keputusan-keputusan sebagai dasar untuk memberikan sanksi.
Yang kelima, persyaratan dan batas waktu untuk melaksanakan keputusan audit. Yang keenam, batas waktu permintaan audit review dan review bagus. Adapun prosedur untuk penyusunan keputusan audit, yang diantaranya yaitu yang pertama, menentukan item yang dikenakan sanksi dan hukuman. Yang kedua, menentukan karakteristik dan item-item yang dikenakan sanksi dan hukuman. Yang ketiga, membuat keputusan tentang pemberian sanksi dan hukuman. Yang keempat, membuat draft dan menelaah dan menyelesaikan keputusan audit. Selanjutnya yakni tindak lanjut. Tujuan tindak lanjut audit itu yang pertama, memastikan bahwa saran atau rekomendasi auditor yang dimuat dalam laporan hasil audit telah dilaksanakan secara memadai dan tepat waktu oleh entitas yang diperiksa. Yang kedua, mengetahui perkembangan tindak lanjut saran atau rekomendasi dalam laporan hasil audit lalu yang masih belum selesai. Yang ketiga, memonitor koreksi yang sudah dilakukan manajemen serta hasil dan pengaruhnya bagi entitas yang diperiksa. Dan yang terakhir, memastikan bahwa temuan yang diperoleh dalam audit sebelumnya tidak dijumpai lagi dalam audit yang sedang dilaksanakan. SAP menyatakan bahwa auditor harus mengikuti pelaksanaan tindak lanjut atas temuan material dan audit sebelumnya, beserta rekomendasinya yang dapat mempengaruhi audit atas laporan keuangan. Hal ini untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah secara tepat waktu melaksanakan tindakan koreksi yang semestinya. Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.